Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, and good morning to my beloved lecturer. Thank you for coming the presentation. Let me introduce myself and other partners. My name is Nifadilah, and my partners Andi Rizky and Nufa Afita. Okay, today we'll be discuss about use of computers in education. Okay, well the first material will be delivered by me, Yusni Fadilah. Definition multimedia according to Haffoz. Haffoz-Wildman 1994 defines multimedia as a computer system consists of various media that provide ease of use, image, video, photograph, graphic, and animation in combination with sound, text, data controlled by a computer program. Jadi, Haffoz itu mendefinisikan multimedia sebagai suatu sistem komputer terdiri dari berbagai media yang memberikan kemudahan untuk menggunakan gambar, video, fotografi, grafik, dan animasi yang dikombinasi dengan suara, teks, data yang dikendalikan itu semua menggunakan program komputer. Maka dapat disimpulkan apa yang dikatakan oleh Haffoz itu, multimedia merupakan suatu kombinasi dari beberapa elemen multimedia berupa teks, grafik, animasi, suara, dan video sebagai penyampaian pesan yang lebih berkesan. The next material will be delivered by Nufa Afita. The next material is the feature of the computer. According to Gan and Britt Munir, 21, the advantages of the computer are as follows. The first is interactive relationship, repetition, and feedback information. Jadi, keistimewaan komputer menurut Gan and Britt Munir 2001 diantaranya ialah yang pertama yaitu hubungan interaktif atau interactive relationship. Jadi, komputer itu menyebabkan terwujudnya hubungan di antara rangsangan dengan jawaban dan dapat menumbuhkan inspirasi dan meningkatkan minat. Nah, yang kedua yaitu ada pengulangan atau repetition. Jadi, komputer itu memberi fasilitas bagi pengguna untuk mengulang apabila diperlukan. Juga untuk memperkuat proses belajar dan memperbaiki ingatan. Dalam pengulangan tersebut diperlukan kebebasan dan kreativitas dari para peserta didik tersebut. Nah, yang ketiga ada feedback and affirmation. Jadi ada umpan balik dan peneguhan. Media komputer itu membantu peserta didik memperoleh umpan balik terhadap pelajaran secara leluasa dan dapat memacu motivasi belajar dengan peneguhan positif yang diberi apabila peserta didik itu memberi jawaban. In addition, the computer is also a medium in the learning process, which has several features that are not owned by other media. Some of these features include the following. The first is computer can act as an effective medium for developing interest and creativity of students in learning. Jadi, komputer itu dapat berperan sebagai media yang efektif untuk menumbuh kembangkan minat dan kreativitas mahasiswa dalam pembelajaran. Selanjutnya, computers can make students participate actively in learning. Jadi, komputer juga dapat menjadikan mahasiswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran atau terciptanya hubungan interaktif. By using computers as learning media, students often succeed in learning the same amount of teaching material in less time. Jadi, dengan menggunakan komputer sebagai media pembelajaran, seringkali mahasiswa berhasil mempelajari bahan ajar yang sama banyaknya dengan waktu yang lebih sedikit. Computers provide facilities for students to repeat lessons when needed, with the aim or strengthen the learning process and improving memory. Nah, komputer juga memberi fasilitas bagi mahasiswa untuk mengulangi pelajaran apabila diperlukan, dengan tujuan memperkuat proses belajar dan memperbaiki ingatan mahasiswa tersebut. Computers help students get feedback fairly
and can stimulate students' motivation with positive reinforcement given if students provide answer. Jadi, komputer juga membantu mahasiswa memperoleh umpan balik secara leluasa dan bisa memacu motivasi mahasiswa dengan peneguhan positif yang diberikan jika mahasiswa memberikan jawaban. The next in learning. Jadi, komputer juga dapat menjadikan mahasiswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran atau terciptanya hubungan interaktif. By using computers as a learning media, students often succeed in learning the same amount of teaching material in less time. Jadi dengan menggunakan komputer sebagai media pembelajaran, seringkali mahasiswa berhasil mempelajari bahan ajar yang sama banyaknya dengan waktu yang lebih sedikit. Computers provide facilities for students to repeat lessons when needed, with the aim of strengthening the learning process and improving memory. Nah, komputer juga memberi fasilitas bagi mahasiswa untuk mengulangi pelajaran apabila diperlukan, dengan tujuan memperkuat proses belajar dan memperbaiki ingatan mahasiswa tersebut. Computers help students get feedback fairly and can stimulate students' motivation with positive reinforcement given if students provide answer. Jadi, komputer juga membantu mahasiswa memperoleh umpan balik secara leluasa dan bisa memacu motivasi mahasiswa dengan peneguhan positif yang diberikan jika mahasiswa memberikan jawaban. Okay guys, now is description of the interaction between computers and students. The term human interaction and computer or human interaction and engine covers two sides, namely the engine and humans. First, we need to see the term machine. The term machine is more popular as a computer. Next, we look at the human aspect. If we see humans as a group of people or an organization, then the interfaces here include distributed system, computer assist, human-to-human communication, or a job using computer-assisted system. All of these are important topics within the scope of IMK. IMK is a field between disciplines, and each scientific discipline provides an emphasis on different aspects. Some disciplines, among other things. The first is computer science. So, di sini guys, computer science membahas tentang perancangan aplikasi dan rekayasa atau perancangan antarmuka untuk dapat digunakan oleh manusia dengan mudah. Kemudian psikologi yaitu membahas tentang penerapan teori proses kognitif dan analisis empiris tentang perilaku pengguna. Next is anthropology and sociology. Di sini membahas tentang interaksi antara teknologi, kerja, dan organisasi. Seperti diketahui, interaksi sangat dipengaruhi oleh teknologi dan digunakan. Misalnya dalam sebuah kantor. Di sisi lain, antropologi juga dapat memberikan pandangan mendalam tentang cara kerja berkelompok yang masing-masing anggotanya diharapkan dapat memberikan kontribusi sesuai dengan bidang masing-masing. Kemudian sosiologi berkaitan dengan studi tentang pengaruh sistem manusia dan komputer dalam struktur sosial. Next is electronics engineering. Electronic engineering membahas tentang komputer, khususnya dari sisi perangkat keras. Pastilah tidak terlepas dari pembicaraan tentang teknik elektronika. Dalam bidang inilah kita dapat mempelajari banyak sekali aspek yang berhubungan dengan perangkat keras komputer. Kemudian ada ergonomik yang berhubungan dengan aspek fisik untuk mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman. Bentuk fisik meja dan kursi kerja, layar tampilan, bentuk papan ketik, posisi duduk, pengaturan lampu, kebersihan tempat kerja,
dan beberapa aspek lain sangat berpengaruh pada kenyamanan lingkungan sekolah. Kemudian linguistik. Pada saat kita menggunakan komputer, seolah-olah kita sedang melakukan dialog dengan komputer yang ada di hadapan kita. Untuk dapat melakukan dialog, kita perlu memerlukan sarana komunikasi yang memadai. Sarana komunikasi ini berbentuk suatu bahasa khusus, misalnya bahasa grafis, bahasa alami, dan lain-lain. Linguistik merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari bahasa, sebagaimana bisa membantu kita dalam belajar, seperti itu. Kemudian ada industrial design. Industrial design membahas tentang produk-produk interaktif. Dengan semakin berkembangnya teknologi layar tampilan, penggunaan layar sentuh menjadi semakin populer. Penggunaan layar sentuh beserta teknologi di belakangnya telah menjadi bahan kajian yang menarik. Saat ini, selain layar sentuh banyak atau multi-touchscreen juga semakin banyak digunakan. So, next material is the application of modern technology in the world of education. Improving the quality of learning can be done by using educational technology approach, namely by finding and identifying problems encountered in learning, then find solutions through the application of educational technology. The multiple application of educational technology that can be used as an alternative to chosen is: 1 is utilization of learning research, yang berarti pembelajaran seni dapat menggunakan sumber belajar. Tidak hanya dosen sebagai sumber belajar utama, melainkan juga dapat memanfaatkan alat atau hardware, material berupa bahan pembelajaran, teknik, dan juga setting, berupa lingkungan alam sekitar yang dapat dieksplorasi lebih jauh untuk pembelajaran seni. Lalu ada use of multimedia presentation, atau biasa juga dibilang penggunaan multimedia presentasi. Dalam kegiatan mengajar, penggunaan multimedia sudah selayaknya untuk lebih dioptimalkan. Hal ini didasari atas alasan kebermaknaan hasil belajar dan maraknya perangkat multimedia seperti software, misalnya PowerPoint, director, dan hardware seperti multimedia proyektor atau LCD proyektor. Kemudian ada use of learning media, atau yang berarti berdasarkan riset penggunaan media pada umumnya menyatakan bahwa penggunaan media cukup efektif untuk meningkatkan hasil belajar, mengaktifkan mahasiswa, dan meningkatkan motivasi belajar. Pembelajaran seni dapat menggunakan pilihan media seperti video, film, media proyektor, dan print material. Next is use of computer-based interactive learning, atau biasa disebut sebagai CBI. Yang berarti, pembelajaran tidak hanya dapat dilakukan secara konvensional atau big group, namun dapat pula dilakukan secara individual atau biasa kita sebut individual learning, yang menggunakan perangkat komputer sebagai alat bantu belajar. Dengan program ini, mahasiswa secara interaktif dapat belajar secara tuntas terhadap satu materi pembelajaran. Kemudian ada Development of Standard Operational Procedures atau SOP for Learning Practice. Dalam hal ini diperlukan untuk meningkatkan pembelajaran untuk peningkatan aspek skill melalui praktikum. Dengan mengetahui prosedur sebelum praktikum diharapkan resiko ketidakefisiensian pembelajaran akan teratasi. And last, utilization of the internet as a learning resource, yang berarti pemanfaatan internet sebagai sumber belajar. Internet dapat digunakan sebagai sumber untuk mengeksplorasi pengetahuan, ilmu termasuk pengetahuan tentang seni, dan juga dapat digunakan sebagai saran untuk publikasi informasi dan produk belajar. Thank you. The next is the teacher's role in use of computer. Teachers as facilitator are very important for the ongoing learning using computers. The teacher as the guardian of the activity and the provider of facilities will determine the direction of the activity. Jadi, guru itu sebagai fasilitator,
sangat penting bagi berlangsungnya pembelajaran menggunakan komputer. Nah, guru juga sebagai penjaga kegiatan dan pemberi fasilitas akan menentukan arah kegiatan tersebut. Teachers learn to know computers through training in the form of basic training in using computers, which will later increase the teacher's confidence. Jadi pertama-tama itu guru itu harus belajar mengenal komputer melalui pelatihan. Nah, berupa pelatihan dasar penggunaan komputer yang nantinya itu akan meningkatkan rasa percaya diri guru tersebut. Teachers build good relationship with computer technique who are qualified to overcome technical problems. Jadi yang kedua itu guru harus membangun hubungan baik dengan teknisi komputer yang mumpuni untuk mengatasi masalah teknis yang berkepanjangan. Teachers identify problems that arise when students use computers, including identification of students' level. Okay, thank you very much for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.